Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Francisca Aurelia dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemisahan antara quinon secara KLT preparatif. Penjelasan kali ini akan dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama ada dasar teori, kemudian yang kedua ada alat bahan dan cara kerja, yang ketiga ada hasil dan perhitungan, dan yang terakhir yaitu pembahasan. Jadi, seperti yang kita tahu, pada praktikum kali ini kita akan menggunakan tanaman mengkudu. Tanaman mengkudu ini mengandung anthraquinone. Anthraquinone sendiri merupakan senyawa kristal bertitik leleh tinggi dan larut dalam pelarut organik dan basah. Anthraquinone sendiri ini termasuk turunan quinone. Quinone adalah senyawa berwarna dan mempunyai kromofor dasar seperti kromofor pada benzoquinone yang terdiri atas 2 gugus karbonil yang berkonjugasi dengan 2 ikatan rangkap karbon. Nah, senyawa anthraquinone ini memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yaitu sebagai anti jamur, anti malaria, antibakteri, anti kanker, dan antioksidan. Ini merupakan struktur dari anthraquinone. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu alat bahan dan cara kerja. Alat-alat yang digunakan dalam praktikum ini yaitu timbangan gram, lalu TLC chamber, kemudian lempeng silika preparatif, alat cetakan plat KLT preparatif, lempeng silika analitik, dan terakhir mortar juga stamper. Untuk bahan-bahan yang digunakan yaitu buah mengkudu, reagen Born-Traeger, kemudian heksan, etil asetat, dan metanol. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara kerjanya. Pertama-tama kita akan membuat lempeng vasodium preparatif menggunakan silika gel. Jadi silika gel ini ditimbang dan dimasukkan ke dalam mortar, kemudian ditambahkan air. Kemudian kaca yang akan digunakan itu dibersihkan dengan air, sabun, dan juga alkohol. Kemudian suspensi dari silika gel tadi kita cetak ke dalam alat mencetak. Kemudian setelah dicetak, lempeng silika dikeringkan di udara terbuka dengan cara diangin-anginkan. Kemudian yang terakhir, lempeng silika preparatif di oven pada suhu 110 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara pemisahan anthraquinone. Jadi, kita menimbang 100 gram serbuk buah mengkudu kering dan dimasukkan ke dalam beker gelas, kemudian ditambahkan metanol. Lalu dimasukkan magnetic bar dan dimaserasi selama minimal 4 jam. Kemudian setelah dimaserasi, ekstrak dipekatkan dengan alat penguap bertekanan rendah. Setelah dipekatkan, kemudian dipartisi secara bertingkat dengan heksan, etil asetat, dan metanol. Setelah didapatkan satu fraksi terbaik, maka fraksi tersebut ditotalkan pada silika gel GF254 dan dielusi dengan fase gerak heksan dan etil asetat dengan perbandingan 1:1. Setelah itu diamati bercak pada UV 254 dan disemprot dengan reagen Born-Traeger. Kemudian apabila pita masih menumpuk, maka dilakukan elusi berganda. Kemudian masing-masing pita dikerok dan disimpan di vial yang berbeda-beda. Tahap terakhir yaitu filtrat yang sudah didapat kemudian diuapkan, diberi keterangan, dan dihitung persentase rendemennya. Ini merupakan skema partisi secara bertingkat, di mana pertama-tama ekstrak metanol pekat dipartisi menggunakan heksan sehingga didapatkan fraksi heksan dan ampas 1. Kemudian ampas 1 dipartisi kembali dengan campuran etil asetat dan air sehingga didapatkan fraksi etil asetat dan ampas 2. Terakhir, ampas 2 dipartisi dengan larutan metanol sehingga didapatkan fraksi metanol dan ampas 3. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam hasil dan perhitungan. Jadi ini hasil yang didapatkan dari KLT analitik. Jadi pada fraksi nomor 4 yaitu fraksi metanol dapat terlihat bahwa setelah disemprot dengan reagen Born-Traeger terbentuk banyak sekali pita warna oranye. Dan ini merupakan senyawa anthraquinone yang akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. Kemudian fraksi metanol yang tadi menghasilkan paling banyak pita berwarna oranye atau menghasilkan paling banyak senyawa anthraquinone itu diambil untuk dilakukan KLT preparatif. Di mana pada KLT preparatif ini didapatkan 6 noda atau 6 pita warna. Jadi, dalam praktikum ini didapatkan jarak tempuh pelarutnya yaitu 6 cm. Kemudian noda A memiliki jarak tempuh 1 cm, sehingga RF-nya 0,167. Kemudian noda B memiliki jarak tempuh yaitu 3 cm, sehingga RF-nya 0,5. Noda C memiliki jarak tempuh 3,8 sehingga RF-nya 0,633. Lalu noda D memiliki
memiliki jarak tempuh 4 cm sehingga RF-nya 0,667. Dan yang terakhir, noda E memiliki jarak tempuh 5,1 sehingga RF-nya 0,85. Selanjutnya kita akan menghitung persentase rendemen dengan cara membagi massa sampel dengan massa serbuk mengkudu yang digunakan di awal lalu dikali dengan 100%, di mana massa sampel yang kita dapatkan sebesar 3,112 gram. Kemudian massa serbuk mengkudu yang kita gunakan di awal sebanyak 100 gram, sehingga kita dapatkan persentase rendemennya sebesar 3,112%. Selanjutnya, saya akan masuk dalam bagian terakhir yaitu pembahasan. Selanjutnya, pada praktikum ini kita juga menggunakan dua jenis KLT, yaitu KLT analitik dan KLT preparatif. Jadi, apa perbedaan dari KLT analitik dan KLT preparatif? Jadi, KLT analitik digunakan untuk menganalisa senyawa-senyawa organik dalam jumlah kecil. Misalnya menentukan jumlah komponen dalam campuran dan menentukan pelarut yang tepat untuk pemisahan dengan KLT preparatif. KLT preparatif dapat digunakan untuk memisahkan bahan dalam jumlah gram. Namun, bagian besar pemakaiannya hanya dalam jumlah miligram. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai prinsip maserasi. Bahan direndam dalam pelarut yang sesuai selama beberapa hari pada temperatur kamar dan terlindung dari cahaya. Larut masuk dalam sel tanaman dan melarutkan isi sel. Larutan dengan konsentrasi tinggi akan terdesak keluar sel dan digantikan oleh pelarut dengan konsentrasi rendah, di mana kita kenal sebagai proses difusi. Peristiwa tersebut terjadi secara berulang sampai terjadi keseimbangan. Ini merupakan ilustrasi dari maserasi. Pada praktikum ini kita menggunakan silika gel sebagai fase diam. Hal itu dikarenakan silika gel dan serbuk selulosa merupakan contoh penyiram yang menggunakan mekanisme partisi dan absorpsi. Silika gel di sini berperan sebagai fase diam yang sifatnya polar. Silika gel yang digunakan merupakan silika gel 60F254 yang memiliki indikator fluoresensi, sehingga dapat bersinar ketika diberikan UV panjang gelombang 254 nanometer dan akan menghasilkan pemisahan warna gelap. Sedangkan ketika disinari UV 366 nanometer, absorben ini tidak akan mengalami fluoresensi sehingga latar belakang yang dihasilkan adalah berwarna gelap. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, teman-teman tahu tidak apa itu tes Born-Traeger? Jadi tes Born-Traeger ini seringkali digunakan untuk mengetahui keberadaan antrakuinon. Caranya yaitu serbuk yang diuji dimaserasi atau direndam dengan larutan organik, kemudian disaring. Selanjutnya, pada filtrat ditambahkan larutan amonia atau larutan KOH. Apabila muncul warna merah atau violet, maka menunjukkan adanya turunan antrakuinon bebas. Apabila yang ada hanya dalam bentuk glikosida, maka reaksi ini harus dimodifikasi dengan cara dihidrolisis terlebih dahulu dalam larutan KOH dalam etanol atau dengan asam encer. Bila warna merah yang muncul pada serbuk atau irisan, maka ini menunjukkan lokasi dari turunan antrakuinon yang terkandung di dalam jaringan. Lapisan amonia menunjukkan warna merah muda hingga merah karena adanya glikosida antrakuinon. Sementara, bila bentuk glikosidanya sangat stabil atau termasuk tipe antranol reduksi, maka reaksi Born-Traeger ini akan memberikan reaksi negatif. Antrakuinon yang mengandung gugus asam karboksilat bebas dapat dipisahkan dari antrakuinon lain dalam larutan organik dengan cara ekstraksi yang menggunakan larutan natrium bikarbonat. Jadi pada hasil pengamatan dapat dilihat bahwa fraksi metanol menunjukkan warna merah hingga jingga yang paling banyak dibandingkan dengan fraksi lain ketika disemprot dengan reagen Born-Traeger. Nah, hal ini dikarenakan antrakuinon merupakan senyawa yang bersifat polar, sehingga tidak larut dalam heksan yang non-polar maupun etil asetat yang semi-polar, tapi larut dalam metanol yang bersifat polar. Fraksi metanol sendiri dipilih karena menghasilkan warna positif antrakuinon paling banyak. Kemudian, dilakukan KLT preparatif dengan menggunakan fraksi yang terpilih, mana fraksi metanol ditotalkan pada lempeng silika dan dielusi dengan fase gerak heksan dan etil asetat dengan perbandingan 1:1, lalu disemprot dengan reagen Born-Traeger. Pada hasil, dapat dilihat adanya senyawa antrakuinon paling banyak pada noda A. Hal ini dikarenakan, seperti yang kita tahu bahwa fase gerak heksan dan etil asetat dengan perbandingan 1:1 yang digunakan bersifat non-polar, sedangkan fase diamnya yaitu silika gel yang bersifat polar. Sehingga senyawa antrakuinon yang bersifat polar akan tertahan kuat pada fase diam, sehingga menghasilkan nilai RF yang rendah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai troubleshooting dari praktikum ini. Seperti yang kita tahu, apabila pita yang didapat pada KLTP masih menumpuk, maka harus dilakukan elusi berganda. Nah, apa sih elusi berganda itu? Elusi berganda yaitu elusi yang dilakukan sebanyak 2 kali, dengan tujuan untuk memisahkan senyawa lebih spesifik dan akurat. Elusi berganda berbeda dengan elusi 2 dimensi, di mana elusi 2 dimensi merupakan elusi
elusi yang dilakukan dari dua arah dengan menggunakan dua jenis eluen yang berbeda. Kesimpulan dari praktikum ini, pertama, pembuatan KLTP diawali dengan pembuatan lempeng silika preparatif sebagai fase diam dari KLT. Silika gel ditimbang dan dimasukkan dalam mortar, kemudian ditambahkan air. Suspensi silika gel kemudian dimasukkan dalam alat pencetak. Setelah dicetak, lempeng dikeringkan dengan cara didinginkan di udara terbuka. Terakhir, lempeng silika preparatif di oven pada suhu 110 derajat Celcius selama 15 menit. Yang kedua, identifikasi adanya antraquinon dilakukan dengan menggunakan KLT analitik menggunakan beberapa fraksi yang berbeda untuk menentukan fraksi yang mengandung senyawa antraquinon terbanyak. Kemudian, fraksi dengan senyawa antraquinon terbanyak dipilih untuk dilakukan KLT preparatif, yang berguna untuk memisahkan senyawa antraquinon dari senyawa-senyawa lainnya. Dan yang terakhir yaitu, elusi berganda merupakan elusi yang dilakukan sebanyak 2 kali, dengan tujuan untuk memisahkan senyawa secara lebih spesifik dan akurat. Elusi berganda dilakukan satu arah, tidak seperti elusi 2 dimensi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.